Ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Shalom Pak Pendeta, dengan Lia di Buku. Apakah seseorang yang sudah dibaptis di gereja A, kemudian karena dia merantau keluar daerah dan aliran gereja awalnya itu sulit ditemukan, maka ia bergereja di gereja B yang beda aliran, kemudian diharuskan untuk baptis ulang, apakah orang tersebut menghujat Roh Kudus? Tidak ya, tidak menghujat Roh Kudus. Walaupun saya percaya bahwa itu salah dan itu dosa. Kalau memang saudara sudah dibaptis dan baptisannya memang sah. Baptisan yang sah adalah baptisan dengan menggunakan air di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan dilakukan oleh gereja yang secara doktrinal itu menerima atau percaya pada Allah Tritunggal, maka baptisan itu sah. Baptisan tidak menjadi tidak sah hanya karena cara. Karena dipercik maka tidak sah. Tidak, saudara ya. Jadi kalau baptisan itu sudah sah seperti yang saya katakan tadi, maka apabila saudara mengulang baptisan, itu sama dengan menghina baptisan yang pertama, dan menurut saya ini jelas salah dan dosa. Nah, baptisan itu seperti saya bilang tadi, itu tidak sah. Kalau baptisan tidak sah, itu baru boleh diulang. Misalnya orang dibaptis tidak dengan air, nah itu tidak sah. Dalam sejarah gereja, kalau saya tidak salah, orangnya namanya Origenes, itu katanya pernah membaptis orang dengan pasir kalau tidak ada air. Menurut saya kalau tidak ada air, tidak usah paksakan baptisan dengan pasir, tunggu sampai ada air. Nah, karena air itu adalah simbol dari pembersihan atau pengudusan. Nah, kalau kita memakai elemen yang lain, nah itu apa simbolnya? Kedua, jadi juga ini juga baptisan yang tidak menggunakan air, misalnya menggunakan bendera dan sebagainya, itu jelas adalah baptisan yang sah, yang salah, tidak sah. Nah, juga berikut misalnya baptisan tetapi tidak menggunakan nama Allah Tritunggal, itu tidak sah. Yang ketiga adalah baptisan dilakukan biarpun dalam nama Allah Tritunggal, tapi dilakukan di dalam atau oleh gereja yang secara doktrinal itu tidak mengakui Allah Tritunggal, doktrin Tritunggal. Misalnya saksi Yehova. Kalau ada seperti itu, maka menurut saya memang perlu dibaptis ulang karena tidak sah. Tetapi sepanjang baptisannya itu sudah dalam nama Tritunggal, menggunakan elemen air, dilakukan juga oleh gereja yang mengakui Allah Tritunggal, maka itu sah. Biarpun yang satu percik, yang satu selam, yang satu tuang dan sebagainya, cara bukan masalah, karena macam-macam cara itu juga mempunyai dasar kitab sucinya. Itu sah. Karena itu maka menurut saya adalah salah kalau kita lalu membaptis ulang padahal baptisan kita sudah sah. Itu dosa, tetapi bukan dosa menghujat Roh Kudus.